ketemu, brother, lu kalau ketemu Opung Vivo, lu diomelin lu. Halo, Ya friend. kulang ya. Jadi kata bapaknya Opung ini, kepingin kali aku memeluk salib Tuhan Yesus ini, kepingin kali aku merendahkan diriku sebagaimana Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya kepada kita, karena dia juru selamat. Tolonglah Pak, kata anak-anaknya, kami punya kesibukan Pak, Bapak udah tua, udahlah ngapain lagi, Bapak cukup berdoa, kan Tuhan itu udah menyelamatkan kita, ngapain Bapak pusing lagi, jangan lagi tuh, ini keinginanku, adanya uangku, jangan kalian yang bayar, aku nggak minta uang sama kalian untuk ongkos, ku kasih kalian uang, artinya aku yang ongkosin, aku di sini kursi roda, nggak mungkin aku sendiri katanya. Akhirnya berembuklah anak-anaknya semua, dapatlah keputusan, satu orang mewakili, berangkatlah mereka ke Yerusalem. Dah sampai berangkat jumpalah gaid, ya kan, gaid datang, gaid ini, Opung, kata gaid ini, anokhina adonai alhai pancioten bangke, katanya. Apa yang kau bilang, kata Opung nih, ya kan, bahasa Ibrani dia, anokhina adonai alhai pancioten bangke, Pung, apa yang kau bilang. Udah, jadi Opung tuh, ya rupanya dia gaid ini orang bahasa, oh Opung nggak ngerti bahasa Ibrani, udah bahasa Indonesia, apa yang kau bilang. Udah dibilang Opung tuh, Opung mau kemana? Ah, kau orang Indonesia nya kau? Iya Pung, merantau ke sini. Ah, bukan dari tadinya kau buat ngejut-ngejut. Apa yang kau bilang oten bangki tadi tuh? Hah? Ya itu bahasa Ibrani. Dah, jadi mau kemana Pung? Antarkan, kebetulan antarkanlah aku di mana tempat Tuhan Yesus itu disalib, katanya di Golgota, di Bukit Tengkorak. Antarkan aku ke situ, katanya. Bah, mana ada lagi Pung, apanya Pung ini, katanya. Dah, kenapa pula nggak ada, katanya. Nggak ada Pung, nggak ada di sana, kosong, nol, kosong. Ah, jangan kau menipu aku, jauh-jauh aku datang dari Tarutung, janganlah kau kecewakan aku, bandel kali pun Opung ini, nggak ada, nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin. Bandel. Itu kan menjadi Bandel. panas, selulah. Lu sih jago ngarang. Bukan Gua kasih nilai lu 8. ya, aduh mah, ini kenyataan. Tenanglah dulu bos, selulah, udah. Enjoy Ya, terus sampai habis. dengar Harganya sampai habis, berapa? dengarkan biar bisa ngambil. Jadi mana mungkin, katanya, mana mungkin, katanya. Loh Pung, aku udah lama di sini Pung, Bukit Golgota nggak ada penyaliban Yesus. Janganlah kau buat kecewakan aku, katanya. Bukan ngecewakan Opung. Jadi beginilah, tolonglah, berapapun ongkosnya kau minta, ku bayar, katanya. Oh betul Pung ya, tapi kalau misalkan nggak ada, Opung tetap bayar ya. Seandainya pun nggak ada salibnya itu, Opung tetap bayar, jangan kurangin. Iya ku bayar, nggak percaya aku nggak ada, katanya. Nggak percaya, katanya, karena tanpa adanya penyaliban maka tidak ada Tuhan Yesus. Karena dia disalib makanya kami punya Tuhan, catat itu ya. Karena dia disalib dan dia harus mati disalib sebagai sejarah untuk kami. Ketika itu tidak ada, berarti dia bohong. Makanya aku minta, kepingin aku memeluk Tuhan Yesus itu karena dia mengorbankan dirinya, sebagaimana aku juga ingin memeluk salib itu agar aku bisa merasakan penderitaan yang dia rasakan. Oke, berangkat. Udah, sampailah di sana, sampai di Golgota Bukit Tengkorak. Udah, ini kan kosong, Bukit Tengkorak itu kosong, nihil, macam sepi. Inilah Pung nyampe. Bah, mananya? Mana salibnya? Bah, udah ku bilang dari tadi Opung, bandel kali pun, katanya. Kan sudah ku bilang nggak ada. Ini apa ini kau bawa? Tempat apa ini? Inilah Bukit Tengkorak itu Pung. Bah, mana salibnya? Ah, bukan, mana? Kan udah ku bilang dari tadi Pung, nggak ada. Inilah Bukit Tengkorak itu. Ya mana salib Tuhan Yesus itu mana? Inilah tua-tua kejemur juga nih, kata gaitnya. Ku pijak lah lama-lama. Karena aku udah mengatakan tidak ada Opung, tidak ada. Ini Bukit Tengkorak itu, baca tuh, Bukit Tengkorak tuh, itu. Inilah Bukit Tengkorak itu Opung. Bah, nggak mungkin nggak ada salib Tuhan Yesus, nggak mungkin, katanya. Mulai sedih. Betulnya ini betul, nggak mungkin lah Tuhan Yesus nggak ada pertinggal salib. Aduh, sedih kali aku kayak gini. Aku pernah membaca di kitab ya, 500 orang yang mendatangi penyaliban Tuhan Yesus tuh. Jadi terbayangku ini dalam keadaan rame semua di sini. Ini kok nggak ada apa-apanya, ya? Terbayangku bahwasanya dulu di kitab 500 orang yang mendatangi Tuhan Yesus. Jadi di sini aku membayangkan rame, ternyata kok kosong. Betulnya ini enggaknya kau bohong. Ah, Opung ini bandel kali pun. Ngapain aku bohong? Opung udah tua, Opung bakal masuk neraka, kasihan aku bohongin Opung lagi. Ah, jangan.
opung bakal masuk neraka karena memang tidak ada di sini bukti Yesus, nggak ada, kena lah kalian. Jangan kok gitu. Jadi di manalah Tuhan Yesus itu, di manalah salibnya, buktinya apa? Itu yang ada kandang domba. Yuk, kalau kandang domba mau aku ajak. Tak mau aku kandang domba, nggak mau. Aku Tuhan Yesus tuh. Aku ingin disalib, aku ingin memeluknya. Nggak ada opung, bandal kali. Jadi apapun nggak ada. Hah? Aku pernah melihat aku ada di situ Fir'aun di Mesir. Hah? Sampai sekarang ini ada jasadnya. Fir'aun manusia itu loh, itu yang mengaku Tuhan. Fir'aun itu mengaku Tuhan setauku, tapi kok ada jejaknya sampai sekarang. Itu manusia. Ini salib itu kayu, seharusnya bisa lebih kuat kayu daripada manusia, tapi kok nggak ada, malah adanya Fir'aun itu. Apanya ini? Hah? Itu mengaku Tuhan loh. Fir'aun itu mengaku Tuhan, ada meninggalkan sejarah bahkan lebih lama 3000 tahun yang lalu. Ini Yesus yang benar-benar Tuhan, tidak meninggalkan sejarah. Ago ya Mang Tahi, aduh banyak. Oh Tuhan, betulnya kau ini Tuhan, betulnya kau ini. Jadi pulanglah mereka ya kan dengan kesedihan. Pung balik lagi, balik, nggak mulai kemana-mana. Kecewanya lah opung itu, udah sedih sesedihnya dia. Jadi anaknya pun bingung. Pak janganlah pulang, langsung pulang, kita cari tiket. Nggak semangat kemana-mana, nggak semangat opung tuh, nggak semangat. Merasa dia tertipu, merasa dia kecewa segala macam lah karena dia udah tua. Dan kemudian kalau aku salah Tuhan, umurku sudah tua. Karena yang ku tahu dosa-dosa sudah ditebus. Dosaku banyak kali dosaku katanya. Banyak kali dosaku, kupikirkan kalau aku mati banyak kali dosaku ini mati aku katanya. Udah. Terakhir pulanglah dia, pulang. Sampai di rumah kumpul lagi. Bener, gue mau turun tuh si Brila mau naik tuh. Ya. Selalu lah bising kali, belum selesai. Kau duduk manis saja lah Kenjo, ini belum selesai. Kau itulah kau nggak mau. Panjang banget ngarannya ya. Iya, bukan ngarang. Panjang lah. Tunggulah, belum selesai. Nikmatin aja Bang Anjo. Iya, nikmatin aja. Kan apakah ada ceritaku seolah-olah mengarang? Adakah kira-kira? Coba aku tanya mau Kenjo. Adakah? Kalau orang Oke. Sekarang begini, kalau memang ngarang, tunjukkan kepadaku bukti sejarah penyaliban Yesus di Golgota. Silakan. Macet. Cari di YouTube lah, ada. Mana? Di bawah ada Brili tuh, aku lagi ceritain gimana ring jantung Gabriel. Oh, udah putus. Brili udah putus. Brili udah putus sama siapa? Udah putus. Jadi aku lanjut ini ceritanya cemana? Aku lanjut apa cemana? Sudah. Aku lanjut. Aku lanjut apa cemana? Aku lanjut apa enggak? Lapar. Hah? Lu ngoceh mulu nggak lapar apa? Aku lanjut apa enggak lah? Ya. Gua nggak mau. Enggak. Aku lanjut apa enggak? Ini retak ginjaloten kalau aku ceritakan ini retak. Retak ginjaloten. Ku pastikan retak. Cabut. Belum selesai, belum tamat udah cabut. Retak ginjaloten, retak. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi begitu sampailah dia di rumah ditaruh tungsan, akan kumpul lagi semua anak-anaknya. Wah, anaknya kumpul lagi semua. Udah, anak-anaknya pun dengan gembira. Cemana Opung? Udah senang Opung? Udah bahagia Opung? Kata anak-anaknya kan. Udah kan? Udah puas Opung kan? Diem aja bapaknya. Loh, kenapa? Ditanya sama anak yang ngawaninnya. Kenapa bapak ini sakit dia? Diem aja bapaknya. Loh, kenapa? Tapi bapak udah jumpa, apa lagi? Kenapa lagi Pak? Bapak mau apa lagi? Kata anak-anaknya. Diem loh. Kenapa? Penasaran. Nah, ditanya sama anaknya, adiknya lah yang menemanin. Kenapa Bapak? Kecewa Bapak. Tidak ada salib Tuhan Yesus di Golgota sana. Hah? Nggak ada, kata. Terkejut juga anaknya. Oh, nggak ada, nggak mungkin nggak ada. Nanti kalian salah katanya. Enggak, betul. Bah, gimana nggak ada? Kok bisa nggak ada? Nanti kalian salah. Iya betul nggak ada katanya. Udah. Ada Walias nggak ada. Nggak ada. Terkejut lah anaknya. Barulah bapaknya ngomong. Udahlah. Pindah saja laku kayaknya agama dari Kristen ini. Pindah aja laku ini katanya kan. Loh, kenapa Bapak gitu? Udah aku takut kali, kupikirkan ini mananya atau pindah ke Islam aja lakunya, kena tipu atau cumananya kita ini katanya.
Aku begini, aku sedih aku loh, kok nggak ada sejarahnya. Katanya, ini sekarang udah pindah aja lah, aku banyak kali dosa aku di sini. Aku meminta ampun. Katanya di Islam itu, kalau kita meminta ampun diampunkan sama Tuhan. Makanya aku pindah. Jangan gitu Pak, katanya. Bilang itu. Enggak lah, udahlah. Aku takut banyak kali dosa-dosa aku ini karena dari dulu lajang ya, karena Yesus, Tuhan Yesus itu telah menebus dosa-dosa kita. Jadi aku suka-suka hati berbuat dosa, yang aku berzina, yang berselingkuh. Mama nggak tahu itu bolak-balik aku selingkuh atau bukan. Bolak-balik mama aku nanti ketengkutin mama kalian, aku berselingkuh, aku sama yang lain, judi, aku berdosa. Karena apa? Karena kan dosa sudah ditebus. Itunya pemikiranku. Ya berzina lah aku terus. Dosa, mak bapak berselingkuh. Ya udahlah, itu masa lalu aku. Sekarang gak usah kalian pikirkan aku dulu. Itu kan yang penting kan dosa sudah ditebus. Itunya pemikiranku. Ya bapak berzina. Udah, jadi udahlah, aku nggak mau lagi aku pindah. Aku takut kali, banyak kali dosaku. Kalau ininya tidak benar Tuhan Yesus ini, karena buktinya nggak ada. Contoh, kalian lihat kan pahlawan-pahlawan kecil di sini, si Mangunsong, si Dabutar, si Ahan, si Nambela, ada patungnya, ada. Itu pahlawan-pahlawan yang tidak terkenal. Dia meninggalkan jejak, meninggalkan patung untuk menjadi kenang-kenangan sama keturunannya. Ini Tuhan tidak ada meninggalkan jejak. Dia dong. Tidak ada, ini Tuhan. Kemudian Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang mengaku Tuhan, ada meninggalkan jejak. Coba kalian lihat, ada jasadnya. Ini Tuhan yang sebenar-benarnya. Tidak ada meninggal, sedih kali aku emang. Udahlah, pindahlah aku, ini udah nggak betul, ini pindahlah aku. Paniklah anak-anaknya, panik. Ini siapa yang nulis? Baby min dulu ya, baby ya. Paniklah anak-anaknya, panik ya. Udah, ketika panik anak-anaknya, terus anaknya berembuk lagi, berembuk. Teringatnya tanah kita yang di ujung sana itu. Cemana? Masih ada di bawah bukit itu. Ada, cemana? Nah, kita buat aja di situ salib Tuhan Yesus, katanya. Wah, mak. Ya juga. Kita buat aja, kan itu daripada kosong, kan itu belum ada, itu di atas bukit loh. Biar kita buat. Oh ya juga ya, berembuklah anak-anaknya. Jadi nggak usah kita bagi, kita buat di situ salib, biar nanti jelas. Tapi jangan kasih tahu bapak. Jangan kita kasih tahu bapak kalau kita lagi buat salib. Sepakat? Sepakat. Wah, dibangun orang tua anak-anaknya, buatlah salib ya kan. Wah, dibangun. Itulah di Tarutung tuh ya, di Tarutung ya, salib kasih tuh dibangun. Udah. Ketika selesai, barulah dia sampaikan anak-anak yang datang lagi bapaknya. Pak, apa? Bapak pingin melihat salib Tuhan Yesus. Udahlah, nggak usah aku ceritakan itu lagi. Carikan aku Ustad, aku mau syahadat, katanya. Jangan gitu Pak. Carikan aku Ustad, aku pindah agama. Carikan aku Ustad, aku mau syahadat, ini udah. Jangan gitu Pak. Bapak kan kepingin nengok salib, disorong lah, kursi roda kan disorong, udah. Jadi dari teras itu nampak salibnya. Pak, itu tengok mana kacamata. Yesus mengatakan Bapak yang Tuhan. Nih yang benar yang mana? Kristen sejati yang benar apa Yesus? Saya pikir dia tidak mengambil kesetaraan dengan Allah seperti tidak, terserahlah mau ngambil kesetaraan atau apa. Memang kamu ini tidak cerdas, benar. Sabar. Di sini Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Matius 11:25. Tolonglah belajar dulu berdebat denganku. Aku tidak pernah dapatkan pendebat. Iya, kan tadi kamu mengatakan Yesus Tuhan. Memang aja belepotan, nggak jelas dia ngomong. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang cerdas. Nah, Kristen sejati ini katanya dia cerdas. Saya mau membuktikan apakah Anda benar-benar cerdas, karena Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi Bapa. Lalu si Kristen sejati ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi Bapa, maka Yesus Tuhan di mana? Betullah firman yang berkata, mereka terserah dia lah, mau firman, dia mau Sulaiman, dia mau apa. Yang saya tanya, dia Tuhan di mana?
sama kamu. Ayo. Karena kamu cocok dapat ganti. Gak mati. Mereka tidak bisa menangga. Coba. Kalian belajar dulu lah sedikit. Saya belajar dari Yesus langsung gini. Katanya perkataan Allah, tapi nggak pernah Allah berkata. Yesus ngajarkan saya nih di Matius 11:25. Kata Yesus, Tuhan langit dan bumi Bapak. Kenapa Karesteng bilang Yesus Tuhan? Tuhan di mana Yesus tuh? Itu kayak gini, kenapa muslim bilang Quran perkataan Allah, tapi nggak ada buktinya Allah berkata kan? Sabar, tuyul ini sabar satu-satu ya, lanjut dulu. Bener kau Dalmo sampai sekarang. Yesus. Iya sabar. Ini di sini lo banyaknya Islam di sini hanya satu aja yang bicara Pak Ahmad. Tidak. Ini Kristen 2 ekor raja jadi pasal ikan. Biarkan dulu dia kelarkan. Lanjut Bang Amar. Iya. Aku nggak bisa ini. Ada Berarti kamu itu yang nggak punya ilmu. Sampai sekarang Dalmo nggak pernah jawab. Kamu nggak punya pengetahuan. Kenapa? Karena saya tanya sama Yesus, Tuhan langit dan bumi siapa, Sus? Bapak. Bahas kitab suci, tapi tidak Lalu Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Tuhan di mana Yesus? Pertanyaan saya. Coba Pak Amar, kita dengarkan dulu Kristen ini paduan suara. Silakan Kristen dua-duanya bicara. Udah dapat jawaban. Katanya perkataan Allah Al-Quranmu, tapi di mana Allah pernah berkata? Anjay, mengklaim terus. Itu sinyalmu benerin dulu. Dasarnya aja udah salah. Terus mau bahas isi. Ini orang ngomong apa sih? Diam dulu lah, berisik. Diam dulu lah, berisik. Dasarnya aja. Berisik. Kresek-kresek Kamu dia. lagi di kamar mandi. Ya. Silakan lanjut lagi Bang Amar sama Kristen sejati ini. Iya. Coba Kristen sejati. Yesus Tuhan di mana? Aduh, Bang Amar Ya ini di bawah tap layar di bawah. kelihatan kecil. Kayak gini. Perkataan Tuhan di mana? Kenapa kejang-kejang ini saudaramu ini? Lanjut Amar. Ya, mengklaim si Dalmo. Ayo, katanya kamu cerdas, tapi Yesus bilang Bapa yang Tuhan langit dan bumi, kamu bilang Yesus Tuhan. Oke lah, nggak apa-apa kamu bilang Yesus Tuhan. Tapi Yesus Tuhan di mana? Belajar Di dulu. Pluto, Anda di bumi, kejang, di mana? kami Di bumi, senang. di langit. Anda kecang Islam ini tidak ada yang cerdas ini. Semuanya Anda kejang, kami senang. lagi nyeruput teh. Yesus Tuhan di mana? Di langit, di bumi, di Pluto, di Mars, Jupiter, mana? Ya. Karena Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi Bapa, bukan dia. Kok kau pula bilang dia Tuhan? Kau bilang dia Tuhan Bapa, dia bilang Bapa yang Tuhan. Katanya Quran firman Allah, tapi Allah nggak pernah berkata. Gini ya, Leomat, ya Kristen sejati. Kami di sini bukan mau ngejas kalian, enggak. Di sini kami penengah. Jangan kalian ribut sama Yesus, asik berantem aja kalian nih. Yesus bilang Bapa Tuhan langit dan bumi, kau bilang Yesus yang Tuhan. Tuhan di mana dia? Jangan buka koma lah. Sama kayak kalian. Ayo. Jadi tong kosong nyaring bunyinya, kasihan aku lihatnya kamu. Kamu mempermalukan Islam ini. Iya, dari tadi nggak ada jawabanmu. Yesus Tuhan di mana? Udah aku jelaskan, memang kamu nggak cerdas, Bang. Belajar Di dulu. mana kamu jelaskan? Tuhan di mana yang kutanya? Kalian ini banyak belajar dulu. Tuhan di mana? Jawab. Kalian diskusi ini. Nggak tahu. Memang bukan Tuhan. Makanya Yesus bukan Tuhan, yang tidak cerdas itu Kristen Oten. Yesus bukan Tuhan, itu jawabannya. Makanya dia bukan Tuhan. Beginilah kalau tong kosong nyaring bunyinya, cuma nyaring aja. Oh, yang nyaring kan kau. Yang ditanya apa? Nggak ada kau jawab satupun. Nggak tahu kalau Yesus Tuhan di mana. Nggak ada, memang dia bukan Tuhan. Gimana? Jelasnya aja ini. Pertanyaannya receh itu terus. Tinggal jujur we, ya kan. Nggak ada datanya Yesus Tuhan kan, itu selesai kan. Iya.
harus dibuktikan. Jadi statement kamu sabar kok. Please. Jadi kalau berstatement ya Leomat ya Kristen sejati, kalau berstatement itu harus bisa dibuktikan. Bisa nggak membuktikan Yesus Tuhan di mana? Aduh, menghadapi Padahal gini ya, Muslim bisa membuktikan Yesus itu utusan, ya kan? Seharusnya dia bisa membuktikan Yesus itu Tuhan, kan gitu? kalian Iya. belajar gimana mau kalian bisa nangkap. Beginilah tingkat kecerdasan Oten. Ketika ditanya Yesus Tuhan di mana, beleng-beleng langsung. Belajar dulu lah, ya. Belajar kalian dulu. Kan sama aja. Mau kemana? Ya, kita besarkan berdua. Nggak ada mencret. Lanjut lagi, Mar. Untuk sudah berdua, Mar. Sebenarnya Islam ini gitu sehat. Ini pertanyaannya, di sini kan tertulis nih data. Sabar. Jangan marah. Oh, aku orangnya santai dari tadi, lagi nyeruput kopi. Di sini kan tertulis nih. Ini kan tertulis. Jadi ini tertulis, ini omongan Yesus di Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Congor lagi. Kok congor? Ini tertulis loh di Matius 11:25. Oh, Yesus congor. Amar juga. Amar yang salah. Ternyata Yesus congor. Memang kadung. Berarti Yesus. Apa abang sudah panjangin jenggot? Ini kan berarti Yesus kan punya jenggot juga. Jangan bingung jawab, akhirnya lari kemana-mana. Aduh. Iya. Cerdas. Gimana? Jadi Orang cerdas mengatakan Yesus congor, ini gimana ceritanya? kalian ini nggak cerdas. Ayo buktikan kecerdasanmu. Yesus Tuhan di mana? Ayo, mari minum dulu lah supaya kalian cerdas. Ya. Buktikan dulu Yesus Tuhan di mana. Buktikan statementmu. Kalau mau belajar, masuk di Komalku nanti jam 9. Ayo. Belajar. Di sini bagaimana mau masuk? Ntar aku buka Komal untuk Ditanya Yesus Tuhan di mana saja kamu nggak tahu, gimana ceritanya ini? ntar aku buka Komal kadrun gitu. Saya di sini, kami hadir ini untuk jangan kalian itu berantem sama Yesus. Kami ini penengah. Kasihan aku kualitasnya ya. Ya terserah, kami ini kan. Coba gini Bang Amar, Oten ini kira-kira bisa baca nggak sih yang ditampilkan itu? Ini kurang tahu saya. Jangan-jangan nggak bisa baca, jangan-jangan. Kalian ini nggak cerdas gimana? Ini perlu dicurigai nggak bisa baca orang ini. Betul. Iya. Cerdas. Coba dieja Bang Amar, dieja A K U K B B E B gitu. Kalau kurang cerdas. Ini kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus bilang Tuhan langit dan bumi Bapa. Si Kristen sejati mengatakan yang Tuhan Yesus. Maka timbul pertanyaan, Yesus Tuhan di mana? Oh, tahu saya. Itu kan tulisannya gini. Aku bersyukur kepada stripmu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, Nah, mungkin Yesus di komanya itu atau di stripnya mu itu, mungkin. Nah, nempel di situ mungkin Yesusnya. Saya yang jawab Pak Amar. Saya yang tahu Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan di alam maut, di alam kubur. Di alam kubur. Bisa dibantah itu Bang Dewa. Kubur itu di mana? Kan di bumi. Oh beda, kubur beda. Kan Dewa di sini ngebela Oten di sini. Beda iya. Kubur di bumi. Kubur tidak di bumi. Lain lagi itu Bang. Oh lain lagi. Lain lagi. Dia di alam maut. Di alam maut. Tuhan di alam maut, ya. Oh, tapi masuknya dari kuburan. Ini Kristen gimana? Udah Dewa bela kok. Gimana ini? Kuburan.
Masalahnya nggak bisa baca Bang Dewa, nggak bisa baca masalahnya. Belajar dulu ya. Ya belajar baca yuk, belajar baca yuk. Ayo, Kristen sejati yuk. Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan langit dan bumi kata Yesus? Aduh, kalian macet. Memang betul lah pepatah kosong nyaring bunyinya udah betul itu untuk kalian. Yesus bilang Tuhan langit dan bumi Bapa. Memang kamu bilang dia Tuhan, marahlah dia. Ini yang disebut penuduhan tanpa bukti. Aduh, kasihan ini. Ini tuduhan tanpa bukti. Statement yang kamu sampaikan tidak bisa kamu pertanggungjawabkan. Ketika kamu bilang Yesus Tuhan, saya tanya Yesus Tuhan di mana? Dalil perumpamaan. Kau masih tersesat. Oh, ini dalil perumpamaan ini Bang Amar, dalil perumpamaan. Jadi Yesus itu Tuhan di alam perumpamaan. Mungkin gitu ya? Alam khayalan berarti. Nah, bisa jadi. Kalian ini masih nggak cerdas karena kalian masih di Muslim. Coba kalian pindah ke Kristen, pasti kalian cerdas. Gitu. Nggak bisa Pak. Kalau Bapak bisa menerangkan Yesus Tuhan di mana, saya pindah. Tapi Tuhan aja kalian nggak ngerti, kasih. Sama juga. Kalau Anda bisa menjelaskan bahwa adalah perkataan Allah dan mana buktinya. Tuhan kata Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Janganlah Leomar. Ya memang. Siapa yang jadi tuyul kebetulanmu gereja itu kalau memang kamu sampai pindah? sekarang nggak ada bukti. Pertanyaan sekelas Suma aja nggak mampu jawab. Tapi yang kalian buat kan sebuah klaim firman Tuhan. Oke, berarti kamu bisa nggak kalau ada gitu. secara literally bilang Tuhan di mana pernah berkata. Ini ceritanya udah nyerah nih dengan dalil Matius ini. Ceritanya udah nyerah nih. Mau lari kemana-mana, udah nyerah nih ceritanya. Ditanya saya itulah kau unta. Ya, ceritanya udah nyerah dengan dalil Matius nih. Mau lari kemana-mana. Saya nggak tanya Tidak Matius. bisa diakal-akali. Saya udah lama sama Dalbo. Itu doang sampai sekarang Dalbo nggak pernah jawab. Anjay. Firman Tuhan, perkataan Tidak Allah. ada bisa lagi dia Tapi Allah nggak tipu-tipu. pernah berkata, Jadi data ini buktinya memang di mana? berat. klaim terus. Memang berat ini. Data ini memang berat. Pola pikir Ini mereka hanya mengklaim. yang ngeklaim Terus Leomar, mereka yang menafsirkan. ngeklaim Yesus Itulah. itu Tuhan kamu. Itu susahnya. Ini onta padang gurun. Itu Yesus kebanyakan sendiri bilang minum. bukan dia yang Tuhan. Onta itu kayak gitu itu. Nah, coba. Tadi Apa, semangat. Dalbo? Satu-satunya Pertanyaan Tuhan saya benar simpel itu sekali. Yesus. Kayaknya udah Begitu setahun saya ditampilkan tanya-tanya. data, kok jadi nggak pelangap-pelangap. pernah ada. Tampilkan data pelangap-pelongo. Bagaimana Yesus ini sudah bertaubat loh. Masih saja kalian ini jadi Kristen. Yesus saja sudah ditobatkan. Kalau saya mau Capek dia jadi Muslim, Tuhan. kalau saya mau jadi Dia. Muslim, dengar Ya, Dalbo. Kalau kembali saya lagi, mau jadi kembali Muslim, lagi. tunjukkan kepada Matius saya 11:5, yang katanya kembali Anda lagi. Al-Quran itu perkataan Allah. Mana buktinya? Ini udah nyerah nih bahas Matius, lari ke Al-Quran. Udah nyerah nih ceritanya. Dalbo, kamu udah nyerah. Pertanyaan Udah nyerah nih ceritanya bahas Matius. Kok lari ke Al-Quran? Jadi Muslim cuplis, kau jadi cuplis, berarti cuma ini mau mau cajen kitab Islam. orang. Bahas kita Oh, malah curhat. Malah curhat. Astagfirullah. Bukan curhat Dalbo, udah setahun saya nanya. Coba. Tapi anehnya kok masih buka koma. Iya coba katanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan di mana? Itu coba. Ini Dalbo, katanya kan Quran perkataan Allah. Kasih saya bukti di mana Allah. Oke, saya kasih bukti ya. Curhat. Iya, saya kasih bukti. Setelah saya kasih bukti, giliran kau nanti lagi Iya, kembali bukti lagi yang masuk Yesus akal. Tuhan. Bukti yang valid. Di mana? Bukti yang otentik yang masuk akal, bukan bukti congor atau klaim atau tafsir. Coba dibaca Pak. Gitu. Coba dibaca. Islam Ini Al-Quran nih. berdusta mereka ini. Ya, baca aja kau itu tulisannya. Silakan Pak, dibaca Pak. Nggak tahu baca saya itu Dalbo, itu bukan bahasa Saya nggak tahu baca Pak.
Inilah Kristen. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Al-Quran dia mau coba baca Pak. Iya aku baca lah. Ini firman Tuhan loh. Ini perkataan Allah. Ya coba dibaca. Perkataan Allah. Siapa yang nulis tuh? Siapa yang nulis? Ya dibaca lah. Baca aja sendiri itu kitab. Kan aneh ketawa. Aneh ketawa. Akbar. Lanjut. Ya, gua diam saja ya. Kalau udah nggak ini mampu bukan jawab, gereja. nggak usah Ya, tuyul gereja. Nggak usah framing. Kalau udah nggak mampu jawab, nggak usah framing. Iya. Itu saya buktikan itu adalah firman Allah. Kamu nggak bisa baca loh. Yang guru kalian saya nanya. Nggak bisa baca. Gimana? Astaga, saya nanya. Coba kembali lagi, yang muda-muda aja. Yang muda-muda aja. Ya, sekarang yang bisa baca. Bible bisa baca nggak? Ini itu alasannya. Nggak bisa juga baca Bible. Baca Bible aja lah, nggak usah Al-Quran. Iya baca Bible aja lah, baca Bible. Baca Bible. Iya, baca Bible coba. Enggak bisa juga baca. Ini ngapain kalian ini hidup? Enggak bisa baca. Ini yang katanya. Coba, kau baca dulu lah. Baca dulu Bible-nya. Tidak pernah ada buktinya Allah berkata itu adalah. Dia udah bingung dia udah nyerah sebenarnya, udah nyerah itu. Bingung nyerah gimana? Jawab pertanyaan saya karena dia sama paksakan sahabat Pak. Dia paksakan anak Quran yang sudah bertobat capek jadi Tuhan, dipaksa jadi Tuhan. Kalian maksa Tuhan yang Tuhan yang sudah bertobat, sudah dipaksa-paksa jadi Tuhan. Kau baca dulu itulah, kau baca. Tadi ditampilkan Al-Quran nggak bisa baca. Nah sekarang bahasa Indonesia nih, coba baca coba. Dia kecang-kecang Lah. Tapi dia kecang-kecang kita senang loh, Bang Dalbo. Misal udah tua, gobloknya kan Alhamdulillah. Kenapa sih otennya begini-begini semua ya? Kenapa nih? Logor. Ditanya lain, jawabannya lain. Di pertanyaan itu anak SD aja udah. Yesus Tuhan di mana? Kok nggak dijawab dari tadi? Yoi. Ten. Bertanya. Ada. Tapi ini Allahnya berkata. Cie baper makanya kalau mau cari duit itu keluar keringat, jangan cari duit lewat gift. Sudah bingung jawabnya, jadi lompat-lompat kemana-mana dia. Dia mau akal-akali Bro Erwin, sabar dulu. Saya mau bicara dulu sama Bro Erwin. Dia mau akal-akali, enggak bisa lagi dia akal-akali. Maka jalan satu-satunya kesurupan. Iya betul. Mau lari kemana Matius 11 itu? Mau lari kemana? Terus saya nanya, mau lari kemana ya katanya firman? Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lah Yesus siapa dia? Ada bukti Allah pernah berkata. Bingung dia jawabnya. Apalagi di depannya gini Bang Dalbo. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Loh, yang ngomong siapa itu? Yesus loh. Yesus yang ngomong. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Loh, Yesus Tuhan. Aneh ini. Leomar, kapan bertobat? Tuhanmu sudah bertobat, capek jadi Tuhan dia, capek sudah. Tuhanmu sudah bertobat, saudara. Sudah capek dia jadi Tuhan. Kau baca dulu itu, kau baca itu. Roh Kudusnya keluar itu. Pertanyaan anak SD bisa jawab aja kok si kelas Dalbo. Ya dijawab itu loh, dijawab itu.
Coba baik-baik, coba baik-baik, pelan-pelan. Di dalam Matius itu Yesus Tuhan di mana itu lo jelas, pertanyaan simpel lo. Quran adalah perkataan Allah, tapi di mana Allah pernah berkata? Dijawab dulu, dijawab dulu. Saya nanya ke Dalbo bukan ke kamu. Ini pertanyaan saya. Anda kepanasan tuh lo, kami senang. Kita tampilkan lagi ya, karena dia ingin sekali sama Dalbo. Kita tampilkan lagi. Dasar kita fikir udah nggak bisa jawab. Coba Pak, silakan. Ini adalah firman Allah. Coba dibaca. Kenapa jadi? Kok? Coba dibaca Pak. Coba dibaca. Coba dibaca Pak. Coba dibaca Pak, dibaca. Ujung-ujungnya berdalil. Coba kerasukan dia, kerasukan. Karistin. Dongo. Anjay. Kenapa ini Karistin ini? Kembali lagi kita baca ini ya. Itu. Kau baca dulu lah itu. Makanya Karisten naik di komal saya pasti beleng-beleng. Secerdas apapun dia, ketika berada di komal Dalbo pasti beleng-beleng. Dari dulu pertanyaan saya nggak pernah rubah-rubah. Itu ditampilkan. Pertanyaan itu saya tampilkan tadi. Pertanyaan. Oke, kita tampilkan lagi ya. Kita tampilkan lagi guys. Karistennya. Kenapa sih ini Karisten ini? Dongo sekali. Aneh. Betul. Dalbo, nanti saya juga tampilkan bahasa Afrika ya, biar kamu baca ya. Ini. Nah, nanti saya tampilkan bahasa Afrika ya, biar kamu baca ya. Bisa itu kan Bibelmu bahasa Afrika. Bibel saya baca. Bisa ini kan Al-Quran. Ini kan Al-Quran. Kau baca. Quran katanya terjemahan bukan Quran karena takut kalau kau bacalah. Kan semua umat tahu. Iya, kau baca. Aneh. Iya, kau baca. Katanya meminta. Mana buktinya? Allah mau berfirman ini kau baca. Saya nggak usah. Nggak bisa. Itu aja dari kemarin. Sudah tahunan loh dia bawa situ, tapi nggak bisa baca ya. Kau diam dulu lah ya. Saya pikir sudah sudah insya. Malu. Iya, nggak apa-apa Pak. Kalau dengan iblis gereja nggak masalah. Lanjut Bang Amar. Nggak bisa jawab. Sudah kepunasan dia Bang Amar. Langsung kejang-kejang. Lanjut. Tuyul gereja sudah kepenasan ya. Kita sumpek aja dia, nggak perlu dia turun. Ya, lanjut Bang Amar. Si Leomat ini kan memang nggak ada ilmu dia, apalagi si Kristen sejati. Memang mereka nggak ada ilmu. Kenapa? Cuma keluar-keluar sosokan berilmu. Ketika ditanya Yesus Tuhan di mana, nggak ada yang tahu satu pun. Diskusi cuma congol, nggak ada edukasi. Di sini dikatakan Yesus mengatakan, Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi Bapa. Kalian Karisteng mengatakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan di mana kalau memang dia Tuhan? Makanya udah tua nggak. Malah kejang-kejang, curhat udah tua. Yesus Tuhan di mana, Leomat? Ayo jawab. Dan perkataan Allah di mana? Yesus Tuhan di mana? Marah-marah dia ini. Kenapa? Jawab. Di mana Quran perkataan Allah? Jawab. Kasihan Medret, dasarnya aja udah nggak bisa jawab, apalagi isinya. Malah curhat. Saya tahu kamu kehidupan kamu susah, saya tahu. Makanya jangan menuhankan orang. Ya tapi jangan dicurhatkan di sinilah kalau susah kan. Iya. Kalau minta bantuan ke dinas sosial. Jual agama. Saya kena tembak. Coba dijawab lah itu. Di dalam Matius itu loh dijawab.
sudah kemasukan ini. Bang Amar kena dia. Bang Amar kena, saya juga kena tadi. Umar itu sudah kesurupan, dia nggak bisa lagi. Anjay. Ya lah Kristen, kembali lagi. Mana? Itu tadi Matius 11:25. Iya, belum Kan dijawab dari tadi. Belum ada jawabannya. Pada waktu itu berkata Yesus. Jelas lo tertulis. Pada waktu itu berkata Yesus. Titik 2. Ya kan? Tanda kutip, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, Yesus itu Tuhan di mana? Apa di awang-awang kek? Apa melayang-layang kan? Apa di atas angin atau di mana gitu loh jawabannya. Bang Dalbo. Bang Amar tadi mana? Bang Dalbo. Oh, itu. Apa. Bang Amar tadi mana? Bang Amar Kena. Itu dia. Amar. Oh, itu. Ini. Saya juga kena, Bang Amar kena. Parah Oten. Itu Leomar. Anjay. Ayo Kristen sejati. Bang Amar. Kita pertahankan tuyul satu ini. Kalau misalkan Lanjut, kalau misalkan dia mengatakan Allah tidak pernah berfirman, ya tolong dibuka Yesaya 42 nomor 14, Pak. Nah, Dibuka. Suruh baca dia. Dia bertanya, Bang Dewa, nggak mau terima jawab. Masalahnya dia nggak bisa baca. Anjay. Itu yang jadi masalah. Ada nggak Islam di sini yang cerdas? Nggak ada yang Itu cerdas. baca dulu itu dari tadi disuruh baca Aku nggak bisa gimana sih? dengan orang-orang yang nggak cerdas. Jujur saja, aku mau yang berilmu. Kalau cuma longor, enggak. di mana kamu cerdasnya di mana? Kamu Yesus Tuhan di mana aja nggak tahu. Di mana katanya cerdas? 1 tambah 1 aja 3, gimana mau cerdas? Jadi makanya aku mau cari yang cerdas. Udah jangan kesana kemari. Yesus Tuhan di mana? Itu loh pertanyaan saya. Pertanyaan saya enggak. Dari tahun lalu saya tanya ke kamu nggak dijawab-jawab, gimana itu? Katanya cerdas. Aku cari muslim yang kalau yang cuma longor aja mah. Enggak, maksudnya itu loh yang dibutuhkan jawaban itu loh, jawaban di data itu loh. Dijawab dulu. Aku mau yang cerdas. Loh, ini pertanyaan cerdas itu. Ini saya marah kalau ada Kristen mengatakan Bible ini longor, marah aku. Nggak boleh. Masa kau katakan Bible ini longor? Anjay. Nggak terima lu, nggak terima aku. Kenapa sih ini Kristen ini begitu menghinakan Bible? Ya masuk Kristen lah bang. Mau nggak aku? Ya kenapa? Bagaimana kita mau masuk? Masuklah bang. Supaya kamu selamat. Ya. Gimana dia sendiri nggak selamat? Gimana sih? Aku mau ajarin kamu keselamatan. Ya cara keselamatannya gimana? Menuhankan Yesus. Kamu kok harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, diusir sama Yesus kok. Iya. Oke, kita percaya. Kita coba untuk percaya Yesus Tuhan di mana. Ya, kita coba untuk percaya Yesus Tuhan di mana. Oh, boleh. Yesus itu Tuhan. Oke, kita coba untuk percaya Yesus itu Tuhan. Tapi dia Tuhan di mana dulu? Nah, itu masalahnya. Masalahnya kalian nggak cerdas. Itu dia masalahnya. Ya, masalahnya Yesus Tuhan di mana itu loh. Macet. Macet. Mulai kejam. Macet. Hadapi orang nggak cerdas begini. Remnya pakem ya kalau ditanya itu ya. Kita berusaha untuk Orang cerdas ini, orang nggak cerdas harus diguyoni. Kita berusaha untuk percaya. Yang Anda katakan Yesus itu Tuhan. Cuman kan sebelum percaya ini, sebelum mau ngikuti Anda, kita bertanya, Yesus itu Tuhan di mana? Gitu loh. Disinilah ketidakcerdasan kamu. Nah, katanya ini Bible nggak cerdas ini ya.
Dia bilang Yesus nggak cerdas. Gimana ini? Nanti kamu les privat sama aku. Yesus yang bilang. Yesus yang bilang Tuhan langit dan bumi Bapa. Lalu kamu bilang Yesus Tuhan. Yesus Tuhan di mana? Di langit apa di bumi? Nah, disinilah kebodohanmu. Nggak jawab kok susah. Macet lagi. Dia mau ngajak kita ke Kristen, Bang. Ya kan? Jawab. Dia mau ngajak kita ke Kristen, Bang. Ya kan? Mau nuntun kita ke Kristen. Dia sendiri nggak tahu jalan, nggak tahu Yesus itu Tuhan di mana. Lah terus gimana coba? Iya. Yang aku Kamu bilang Yesus itu Tuhan. Tuhan di mana dia? Undang dulu Ustaz ini dulu Ramli yang ada. Ustaz Ramli sama saya bingung kamu. Enggak, kamu bingung ini. Enggak cerdas kamu. Ustaz Ramli atau ini. Yesus Tuhan di mana yang saya tanya? Ini Yesus mengakui, Yesus ini ngomong ya di Matius 11:25, yang Tuhan itu Bapa. Kamu bilang dia Tuhan. Atau kamu nggak undang terima lah dia. Ini kenapa? Ada apa kalian dengan Yesus? Kenapa saling berselisih? Ada apa? Kita ini mau percaya Yesus. Padahal kita itu sudah berusaha mau percaya loh ya. Kita ini mau percaya Yesus Tuhan, tapi sebelum percaya Yesus itu Tuhan di mana gitu loh. Dijawab dulu. Nah, di sini kan kita hadir ya. Jangan kalian Kristen dan Yesus ini selalu berselisih. Ini yang perlu kita bahas. Yang menimbulkan perselisihan antara kamu dan Yesus apa? Coba. Macet. Artinya kita damaikan ya, damaikan. Kita damaikan. Kalau kualitas Muslim begini-begini saja debatnya. Kenapa marah sama kami? Kami ini mendamaikan kalian. Apa kalian sudah malu? Kalian belajar dulu lah. Kami mendamaikan antara kamu sama Yesus. Kenapa marah sama kami? Saking bingungnya jawab ya kan, saking bingungnya jawab, terus akhirnya kalian itu nggak cerdas-cerdas gitu kan. Nah tapi kalau kita dibilang nggak cerdas sama orang botol ya nggak masalah gitu kan. Orang botol itu bilang orang lain botol itu kan supaya dia kelihatan pinter, padahal botolnya diambil sendiri. Parah ini. Ini padahal baru satu data ini yang ditampilkan Pak Amar ini. Satu sudah apa ya, keturupan. Ini kenapa sih Kristen jati ini? Ini gara-gara ribut Paulus aja. Kenapa ribut sama Yesus? Ayo. Apa salahnya Yesus? Kenapa ribut? Kok dibantah-bantah kata Yesus? Ayo jawab. Ini orang yang sudah kalian Tuhan kan kalian bantah. Ribut. Ngomong lo nggak percaya juga. Padahal Yesus sendiri ngomong loh itu ya. Udah ngomong lo nggak percaya juga katanya pengikut Yesus. Iya. Ini kita damaikan di sini. Saya hadirkan Bibel. Ada kamu hadir di sini. Kita damaikan. Apa penyebabnya? Kenapa kalian bisa ribut sama Yesus? Ayo. Jadi, coba terangkan dulu. Jujur. Jadi sebelum kamu tuh diusir Yesus, sebelum ketemu Yesus kita damaikan dulu biar besok nggak diusir Yesus gitu maksudnya. Iya, coba cerita. Kenapa? Nggak apa-apa, curhat aja nggak apa-apa. Saya dengarkan. Kenapa bisa ribut sama Yesus? Apa penyebabnya? Ayo. Masalahnya kamu harus ngeyel nggak asik. Ya Bang Amar, kalau nggak ngeyel nggak asik. Kamu harus ngeyel, kalau nggak ngeyel nggak asik, bener. Ayo ngomonglah, ayo cerita, ayo kita pagi-pagi ini sambil ngopi cerita.
Curhat nggak Bapak, saya dengarkan. Kenapa kamu ribut sama Yesus? Ada apa? Ayo ceritakan ya. Dapat suap Paulus, jangan-jangan disuap sama Paulus. Malah nangis. Apa kamu dapat suap Paulus? Jangan-jangan disuap sama Paulus nih. Malah nangis. Cerita dulu baru nangis. Enggak. Kristen sejati ini lagi minum gelas dia. Namanya Kristen sejati itu seharusnya bisa jawab ya kan? Ya sudah minum gelasnya. Namanya Kristen sejati itu seharusnya bisa jawab ya kan? Namanya Kristen sejati harusnya bisa jawab harusnya. Coba dengan Dewa Pak Kristen. Bang, dengar dulu. Kecerdasan di atas rata-rata, Bang. Kalian nggak level denganku. Belajar dulu kalian ya. Kok dari tadi diskusinya seperti itu ya, merendahkan terus Bang. Kita itu kan Bang, lebih baik kita mengakui kita berjalan melewati pintu yang salah daripada menghabiskan hidup kita di ruangan yang salah. Memang ketika yang namanya kami berhadapan sama orang yang nggak pernah merasa salah, itu memang sia-sia. Logika nggak mempan, karena di kepalanya semua orang salah dan dia selalu benar. Cara diskusi seperti itu Bang, itu salah Bang. Makanya ketika teman-teman kami mengatakan, sebentar Bang. Makanya kalian belajar dulu supaya jangan tersesat. Level betul Bang, saya masih perlu belajar kalian. Baik, kita di sini belajar Bang. Kita di sini belajar, ya kan? Semua di sini belajar. Abang tadi mengatakan saya lagi mencari orang yang cerdas, Bang. Yang namanya keselamatan itu Bang, modalnya itu cuma satu Bang, kejujuran Bang. Orang mau selamat, kuncinya adalah kejujuran. Orang mau sukses, kuncinya adalah kejujuran, bukan kepintaran Bang. Orang mau pintar, bisa sekolah. Orang mau jadi pakar, bisa belajar ke orang lain. Tetapi orang mau jujur, di mana yang namanya sekolah kejujuran? Disitulah iman di situ Bang. Masalahnya ya. Tadi pertanyaan suka dusta dalam 3 hal. Ini yang repot. Makanya belajar dulu. Nah, disinilah abang tidak mau cerdas Bang, tidak mau cerdas, tidak mau belajar. Berdusta dalam 3 hal itu untuk apa tujuannya? Kalau begitu Bang, saya pengen tahu ke abang. Di Muslim tidak boleh yang namanya kita itu diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. Sementara di Kristen itu tidak boleh yang namanya berdusta. Ya udah kita sepakat kalau begitu. Saya pengen nanya ke abang. Abang tentu punya anak Bang ya. Tentu abang punya anak di sini. Anggaplah anak abang itu umur 8 tahun. Ketika anak abang bertanya ke abang, Papa, Bapak, gimana sih caranya punya adik? Coba abang ceritakan prosesnya dari awal Bang. Karena nggak boleh bohong Bang, walaupun ke anak kecil. Coba Bang ceritakan. Nah, di sini Loh, abang ini gimana? Saya bertanya loh Bang. Saya bertanya. Enggak level dengan gitu Bang. Coba ganti pertanyaannya yang agak sedikit ini, yang agak sedikit teologi. Jawabnya bilang gitu selesai Bang ini Pak ya. Oke. Bang Dewa mungkin dia nggak mau ditanya itu ya karena receh, betul nggak? Pertanyaannya sejati. Pertanyaannya nggak berkualitas. Maksud saya yang pertanyaan orang cerdas lah dikit. Kalian itu lama nggak pernah cerdas. Tapi abang ini punya Bible. Aku sulit nih hadapi orang-orang yang nggak cerdas. Sulit Bang karena di sini nggak ada yang mau nipu Pak. Dengan si Alif itu. Kesulitannya itu karena abang di sini mau menipu tetapi tidak mempan. Oh mungkin mau bahas bahasa Yunani mungkin Bang Dewa. Mungkin bahasa Yunani mungkin biar cerdas katanya Bang Dewa. Kalian nggak cerdas nih. Masalahnya repot sih ya. Kalau orang sudah seperti ini repot untuk diajak diskusi gitu. Ketika kita bertanya selalu menyatakan pernyataan seperti itu. Kalau misalkan abang jujur Bang ya dalam berdiskusi Bang, abang tetap Kristen kok Bang? Abang tetap Kristen.
kalian nggak cerdas, jujur aja. Aku mau yang ya nggak apa-apa bang. Orang mau cerdas bang, bisa belajar bang. Tapi abang ini bang, bukan yang nggak cerdas, abang idiot tuh bang. Kalau level idiot bang. Nggak cocok diskusi denganku. Ya sudah kalau begitu, abang diskusi sama tembok aja bang ya, boleh bang? Diskusi sama tembok, boleh? Sama Bang Dewa aja masih dibilang kurang cerdas. Nih, coba Kristen sejati. Sekarang kita ingin belajar nih, Bang Dewa mau belajar, Bang Dalbo mau belajar. Tolong bacakan bahasa Yunani apa original teks Bible Anda biar kami cerdas. Gitu. Katanya Anda biar kami cerdas. Nah, sekarang tolong coba bacakan original. Katanya Anda ngajak kami cerdas. Nah, sekarang tolong bacakan original teks Anda yang membuktikan Anda cerdas. Kami belajar sama Anda. Katanya mau diskusi cerdas. Nanti kami akan membacakan Al-Quran juga. Gitu. Kalau inginnya Anda seperti itu, silakan. Silakan tunjukkan Anda punya kapasitas untuk membahas Bible Anda secara cerdas. Kami akan tunjukkan juga. Gitu. Silakan. Kami akan tunjukkan juga. Kalian bahasa Indonesia aja nggak bisa baca. Kalian tentang Al-Quran aja belum final. Oke, gini. Kristen sejati, saya nggak akan membahas Bible Anda, tapi Anda jangan bahas Al-Quran. Anda tunjukkan kapasitas Anda sebagai Kristen. Anda cerdas. Sebentar, Kristen sejati. Anda dari tadi katanya itu ingin diskusi cerdas. Anda tunjukkan kapasitas kecerdasan Anda dengan Anda membaca original teks Anda yang menunjukkan Anda punya kapasitas cerdas itu. Masalahnya di Komal ini tidak ada yang cerdas. Oke, saya bacakan. Muslim akan menunjukkan kecerdasannya umat Muslim tanpa membahas Bible. Ya, saya tunjukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami bisa, Bang. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasaw wa samaa'a bina wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kami punya kecerdasan untuk membaca Al-Quran. Silakan Anda tunjukkan kecerdasan Anda yang katanya Anda ngajak diskusi cerdas dengan bahasa Yunani. Silakan. Jangan bahasa Yunani. Nangis kan? Nangis. Nggak tahu artinya gimana. Kamu ya kan nangis dia. Banyak belajar. Tampilkan lagi, Cumbing. Nanti baru tampilkan lagi. Jangan bahasa Yunani. Banyak belajar dulu lah ya. Nangis kan? Nangis dia Bang Dalbo. Nah, tampilkan dulu, baca, silakan Pak, baca bahasa Indonesianya tuh. Saja dulu. Kau bilang ayo baca bahasa Indonesia aja dulu. Kau bilang cerdas bahasa Indonesia aja gagal. Gimana coba? Bilang Muslim gak cerdas, baca Al-Quran bisa, bahasa Indonesia bisa. Kau bilang Muslim gak cerdas, baca Al-Quran bisa, bahasa Indonesia bisa. Kau bilang kau cerdas, bahasa Indonesia gagal. Gimana lah kau ini Tenten? Apa pula kau nih? Nih kalau dia diskusi sama Ratu Laut Selatan, ini Ratu Laut Selatan bisa pindah ini ke utara ini. Saking pusingnya ini. Makanya Yesus itu bertobat, tobat dia jadi Tuhan. Tinggal satu pagi masalahnya gini, masalahnya gini Bang Dewa. Tinggal satu pagi ini, tinggal satu Bang Dewa itu masalahnya. Oh sisa ini ya, sisa. Ya Bang Kristen, andaikan Bang Kristen itu menjawab dengan jujur, Bang Kristen tetap kok menjadi Kristen, tidak akan merubah yang namanya keimanan. Tapi pada saat kita berdiskusi itu, yang diutamakan itu jujur. Untuk mengalahkan seorang Dalbo itu mudah. Untuk mengarahkan seorang Bang Erwin itu mudah loh. Modalnya cuma satu, kejujuran. Karena jujur itu ibarat nyawa kita kedua. Kalau kamu sudah tidak jujur, itu jelas kamu sudah kehilangan sebagian hidup kamu. Karena harta terbaik itu adalah kejujuran. Senjata terkuat itu adalah kesabaran. Kekayaan terbesar itu adalah iman. Dan komunikasi yang paling canggih itu adalah doa. Loh, mana malah pergi Dewang lagi ngomong ini.
Gimana ini? Waduh. Kita mengajak Apa? cerdas, Ada ini. tapi ente menolak cerdas. Gimana ini? Masih ada ini, Pak. Nah, itu ada pipi. Wati, selamat malam. Selamat malam Diablo. Clear. Clear itu. Aja. Apa yang clear? Vivi gila sekarang Bang Dewa. Mr. Clear. Gila sekarang. Clear. Oh, Vivi Silakan gila dilanjut sekarang Bang pertanyaan Dewa. Vivi gila sekarang. Diablo. Makin Oh, obatnya clear. habis. Clear itu. Clear. Clear. Ya, Pak Cubing, ditampilkan lagi. Tanyakan ke Pak Clear coba. Mudah-mudahan dia bisa jawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan mudah, pertanyaan sederhana. Yang namanya kebenaran tidak membutuhkan yang namanya banyak kata. Puluhan kata, ribuan kata, jutaan kata, tidak perlu. Yang namanya kebenaran itu sesederhanakan mungkin. Ini ada di dalam Matius dikatakan, Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, Yesus itu Tuhan di mana? Sementara Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Clear? Sementara Yesus itu Tuhan di mana? Clear. Clear, maaf, clear itu. Silakan. Monggo silakan Bang Vivi. Dipersilakan Bang Vivi menjawab. Pak Cubing dibesarkan. Hadirin sekalian, kita semua Gua jawab ya. sedang membicarakan Gua jawab. Hadirin sekalian,